Nah, yang pertama itu kan saya mau tanya dengan Bapak Pendeta Andreas Hau. Bagaimana Pak ya orang itu tuh membenarkan diri di hadapan Tuhan. Nah, bukannya itu tuh seperti sifat yang agak sedikit sombong Pak kalau negatifnya Pak. Dimana kalau orang membenarkan diri itu kan ya yang kita ketahui itu kan banyak sekali perbedaan Pak. Saya benar, kamu salah. Contoh dalam tubuh kekristenan sendiri itu kan banyak itu yang berbeda-beda gitu Pak. Maksudnya itu apakah itu memang karya Roh Kudus Pak? Karena kan posisi itu kan kedua pihak itu atau tiga pihak itu saling membenarkan diri di hadapan Tuhan. Ya, terima kasih Roderick untuk pertanyaannya tentang membenarkan diri tadi dan apakah itu tidak justru kelihatan sombong. Nah, perlu saya jelaskan bahwa baik Luther atau Lutheran atau juga Rasul Paulus sebenarnya tidak menggunakan istilah membenarkan diri, tetapi pembenaran yang dilakukan oleh Allah. Atau dengan kata lain, manusia pembenaran manusia dijadikan benar oleh Allah. Jadi bukan pengakuan diri sendiri, tetapi Allah yang menjadikan manusia itu menjadi benar. Jadi artinya eh, Allah mengampuni dosanya, Allah membuat manusia yang tadi itu tidak layak itu menjadi layak. Mengapa? Karena Allah itu memiliki sifat yang benar. Allah adalah benar, sedek, dan dikayo, dan dia membenarkan. Ya, jadi bukan manusianya. Saya kira cukup ya, itu yang perlu saya jelaskan. Jadi bukan manusianya, tapi Allah yang menjadikan benar. Nah, lalu yang kedua itu untuk promo patris. Apakah kehendak bebas manusia itu bisa menyelamatkan manusia? Contoh hidup ya Pak ya. Saya itu kan lahir dari agama tertentu. Dan saya itu baptis menjadi Katolik nih. Berdasarkan Yohanes 14 ayat 6, orang tua saya itu mengikuti Kristus, tetapi dengan dia tidak kenal tadi. Nah, saya itu kan memiliki ibu dan ayah yang selalu berkorban, menyekolahkan saya, memiliki kasih sayang untuk saya, dan selalu memaafkan saya ketika saya itu berbuat salah kepadanya dan menyakiti hatinya. Nah, jadi apakah perbuatan kehendak bebas itu, apakah itu dapat menyelamatkan tanpa mengenal Kristus dan gerejanya? Gereja saya paham, gereja Katolik mengajarkan tentang ketika mengajarkan doktrin extra ecclesiam nulla salus itu ada konsep yang dinamakan invincible ignorance, artinya ketidaktahuan yang tidak terkalahkan. Maksudnya kalau karena ketidaktahuannya yang bukan karena kesalahannya orang tidak mengenal Kristus dan gerejanya, Tuhan akan menghakimi dia sesuai dengan apa yang ada padanya, bukan karena pengetahuannya tentang Kristus dan gerejanya. Ya, jadi berdasarkan apa yang tanpa pengetahuannya tentang Kristus dan gereja, dia telah berbuat sesuatu yang baik di mata Tuhan, dia akan tetap diselamatkan. Karena Tuhan menghakimi manusia berdasarkan pengetahuannya. We are judged by our knowledge. Kalau orang tidak tahu, dia tidak bisa dianggap berdosa kan. Tidak tahu dan tidak bebas itu bukan dosa. Ya, jadi konsep ini dinamakan invincible ignorance. Jadi artinya di luar gereja orang diselamatkan karena ketidaktahuan itu. Ketidaktahuan itu menyelamatkan dia. Tuhan menyelamatkan dia karena dia tidak tahu. Jadi Tuhan punya cara karena kamu tidak tahu. Jadi saya bertanggung jawab untuk menyelamatkan karena Tuhan memang bermaksud untuk menyelamatkan semua manusia. Itu saja. Lalu pertanyaan ketiga saya untuk Bapak Dr. Paskalis Edwin, saya itu mau mempertegas pertanyaan saya Pak. Kan kebetulan saya itu menonton YouTube Bapak tentang pembelajaran yang Bapak sampaikan pada tanggal 20 September 2024. Judulnya itu Q&A Loving the Truth. Nah, Bapak bilang kan itu bukan hanya iman, tetapi melakukan kehendakku. Yang Bapak waktu itu mengutip Matius kalau saya agak salah. Nah, kehendak bebas itu tuh yang seperti apa, Pak? Apakah kehendak bebas itu percaya? Apakah kehendak bebas itu manusia bisa memilih berbuat mana yang baik dan benar? Dan apa contoh perbuatan yang baik dan benar itu? Terima kasih, Pak. Jadi pertama harus dirumuskan soal iman tuh bukan sekedar pakai kata-kata, tetapi dia teraktualisasi di dalam perbuatan. Itu sebenarnya yang saya mau katakan di YouTube saya itu. Jadi Anda katakan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Belum tentu Yesus katakan, ya bukan orang yang melakukan kehendakku. Ya, itu yang menunjukkan bahwa dia beriman. Lalu, apakah melakukan kehendakku sendiri, kehendak bebasku, aku selamat?
Ya lihat-lihat dulu, kalau Anda dekat dengan Allah, apa yang menjadi kehendakmu sama dengan kehendak Allah. Oke, oke. Karena yang penting adalah melakukan kehendak Allah, bukan kehendakku sendiri, tapi kehendakku yang sama dengan kehendak Allah. Jadi makin orang dekat dengan Allah, tentu kehendaknya akan makin menyerupai Allah. Nah, misalnya apa? Anda berkelahi dengan orang lain, Tuhan menginginkan engkau mengampuni dia. Engkau lihat orang yang menderita, orang yang susah, engkau menolong orang yang susah. Itu kan kehendak. Mungkin engkau tidak menghendaki pertama-tama untuk menolong orang lain, tapi karena sadar kehendak Allah, saya menolong orang, akhirnya kamu menjadikan kehendak Allah menjadi kehendakmu. Nah, itu menyelamatkan. Yang demikian. Ya. Lalu yang kedua, ya, tadi dikatakan Ya. apakah kalau orang misalnya murtad, ya, di dalam apakah dia bisa selamat? Di dalam apa itu Alkitab ada dosa yang dianggap membawa maut, itu adalah dosa murtad, dan Yohanes menasihatkan untuk orang seperti itu tidak usah berdoa. Saya tidak suruh kamu berdoa, tapi tidak dilarang. Maksudnya apa? Harus hati-hati di dalam konsep murtad di sini, di dalam Perjanjian Baru, khususnya di dalam gereja awali, adalah orang yang memang memberikan ajaran yang berbeda, yang bertentangan dan melawan iman kepada Kristus itu. Justru mau melawan Kristus sebagai sabda yang menjadi manusia, yang menyelamatkan itu dilawan. Nah, sejauh dia tidak melawan seperti itu, misalnya katakanlah orang murtad, mungkin karena pengaruh perkawinan, karena kesulitan ini, ya dia terpaksa begitu. Dia tidak benar-benar membenci Kristus, melawan Kristus. Saya kira tetap ada keselamatan di situ. Tapi kalau bisa, di dalam tekanan kita, ya hindarilah kemurtatan itu, karena iman harus diungkapkan. Iman yang sejati diungkapkan lewat kata maupun perbuatan. Nah, kalau kita bisa, ya dua-duanya itu harus kita lakukan. Gitu. Ya, Ya, atau kita perlu definisi tentang murtad itu, Pak. saya kira kalau diartikan Definisikan apa murtad yang itu disebut ya murtad. skandalus. Kalau di dalam Perjanjian Baru kan dilihat skandalus, ya, menjadi batu sandungan, menjadi skandal bagi orang, lalu ditambahkan juga orang murtad. Itu di dalam kita kan, di dalam tradisi kamus kita kan orang yang pindah agama. Ya, kalau mungkin di dalam Islam kita disebut apa istilahnya murtadin. Ya, tapi kalau kita ke sana disebut malap, misalnya seperti itu. Ya, tergantung perspektifnya. Tapi secara umum orang yang meninggalkan kepercayaannya ke agama yang lain, ke kepercayaan yang berbeda, kan di situ. Ya, mungkin dari saya, jadi memang kita perlu mengartikan arti murtad itu seperti apa ya. Nah, di dalam kalangan Protestan, jadi saya menjawab dari sisi Protestan bahwa murtad itu sering dikaitkan dengan ketika seseorang menyangkal Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, ketika orang menyangkal Yesus sebagai Tuhan, maka memang di dalam ajaran Protestan secara umum, terutama apalagi memang kalau misalnya di gereja-gereja yang berbau Calvinis, ya, bahwa mereka yang menyangkal Yesus sebagai Tuhan karena Yesus sebagai Tuhan adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan keselamatan, maka orang seperti itu dia tidak akan mendapatkan keselamatan. Itu dalam pandangan Protestan. Nah, jadi saya mungkin menambahkan hal seperti itu saja, itu yang didefinisikan di umumnya pada gereja-gereja Protestan ya. Seperti itu. Terima kasih.